Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang IPv6 address. Apa sih IPv6 address ini? IPv6 adalah perkembangan dari IPv4 yang memiliki fungsi untuk pengelamatan sebuah perangkat pada jaringan. Nah, kenapa harus ada yang namanya perkembangan dari kenapa harus ada yang namanya IPv6 yang di jaringan? Karena IPv4 itu sudah hampir habis. Maka dari itu muncullah IPv6. Karena IPv6 ini memiliki jumlah yang sangat banyak daripada IPv4. Dan sekarang sudah banyak sekali perangkat jaringan yang terhubung ke internet menggunakan IPv6. Nah, pertanyaannya, kenapa sekarang kita masih bisa menggunakan IPv4? Karena adanya fitur NAT. Nah, apabila kalau tidak ada namanya fitur NAT, itu IPv4 mungkin pada zaman kita atau untuk kedepannya mungkin sudah habis. Nah, karena ada fitur NAT ini, IPv6 itu, IPv4 itu masih tetap ada, tapi untuk eh, apa biar mencegahnya habis selain menggunakan NAT, kita di sini juga muncullah IPv6 pengganti dari IPv4 itu apabila habis. Nah, pasti bertanya-tanya kenapa IPv4 itu nggak dihapus aja sekalian, karena sampai sekarang internet itu masih ada yang menggunakan IPv4, dan apabila IPv4 itu langsung dihapus dan diganti langsung ke IPv6, maka internet akan down dan membutuhkan banyak waktu untuk melakukan recovery pada internet. Nah, maka dari itu IPv4 itu masih dipertahankan ya menggunakan fitur NAT itu, dan tidak diganti-ganti untuk uh, sebanyak-banyaknya yang ada di perangkat, karena kalau sekalinya diganti semua itu ya tadi itu akan membuatnya down dan membutuhkan banyak waktu untuk recovery pada internet. Nah, ini perbedaan antara IPv4 dan IPv6. IPv6 itu memiliki 128 bit dan menggunakan bilangan heksadesimal, dan memiliki jumlah hexstat atau oktet yang berjumlah 8 bit, dipisah dengan menggunakan tanda kolon atau titik 2. Nah, begitu. Nah, sedangkan IPv4 itu hanya 64 bit dan menggunakan bilangan desimal saja. Apa beda? Nanti kita jelaskan apa perbedaan heksadesimal dan desimal. Dan kalau IPv4 itu memiliki jumlah oktet berjumlah 4 bit dan dipisahkan dengan menggunakan tanda titik, beda dengan IPv6. Nah, heksadesimal dan desimal itu berbeda karena IPv6 ini bisa kita campur-campur menggunakan angka dan huruf. Kalau angka itu dari 1 sampai 9, kalau huruf itu dari A sampai F. Sedangkan IPv4 itu full, angka nggak bisa diganti-ganti menggunakan huruf. Nah, itu perbedaannya. Nah, dikarenakan IPv6 penulisannya sangat panjang, maka dari itu dipermudah dengan penyingkatan angka IPv6 agar lebih mudah untuk ditulis atau dikonfigurasi pada jaringan. Nah, biasanya tuh kalau kita IPv6 itu panjang banget, itu sampai 8 oktet. Nih, pertama itu misal angka saja, terus yang kedua ada angka huruf, yang ketiga ada angka huruf juga, yang keempat ada angka huruf. Nah, biasanya 8 oktet. Nah, biasanya setiap itu ada yang namanya bilangan 000 titik 000. Nah, itu bisa disingkat menjadi double colon atau titik 2 gitu untuk menyingkatnya. Itu sangat mempermudah kita. Nah, biasanya tuh ada 3 cara menyingkatnya. Itu pertama, menghapus angka 0 di depan tanpa adanya halangan dari angka atau huruf lainnya. Itu biasanya disingkat menjadi misal 0008, itu bisa disingkat nolnya itu dihilangkan menjadi 8 saja, atau enggak
Misal 0 F0 F itu dihilangkan nolnya saja, 0 depannya saja, kemudian ya kita tulis ulang itu F0F. Nah, yang tadinya 0F0F kita tulis ulang itu menjadi F0F. Nah, gitu. Nah, yang kedua itu meningkat dengan angka 0 saja apabila satu oktet hanya terdapat angka 0. Misal ini 0000000, kemudian ini misal 00008. Itu 0 ketiga itu kita hapus. Nah, nanti kita tulis ulang tuh hanya 8 saja gitu. Nah, kemudian yang ketiga, cara terakhir itu menghapus angka 0 yang yang berurutan dalam satu oktet. Namun ini hanya bisa digunakan satu kali saja pada satu address atau biasa disebut dengan double colon. Yaitu titik duanya itu 2 kali. Titik duanya bawah itu loh. Nah, itu biasanya misal ada 00 titik 2 kemudian F B 80 terus titik 2 terus titik 2 kemudian titik 2 ACF 7 terus titik 2 1 FE. Nah, itu kan tadi kan ada angka 0 itu ada di setelah 2000 sama ada setelah pertengahan ya kan. Nah, itu bisa kita pilih mau di awal atau di akhir. Nah, biasanya kalau itu bisa kita singkat di awal saja. Di awal saja. Nah, yang di akhir ini kita hapus saja ketiga angka nolnya dan kita sisakan satu saja. Jadi 2001 double colon FB08 kemudian titik 20 titik 20 kemudian kita tulis selanjutnya gitu yang dikatakan. Nah, itu cara-caranya untuk IPv6. Selain itu bukan hanya IPv4 saja, bukan hanya IPv4 juga bisa kita ubah ke IPv6 dengan beberapa teknik migrasi dari IPv4 ke IPv6 dengan cara berikut ini. Ada 3. Yang pertama dual stack, tunneling, dan translation. Nah, ketiga cara itu kita jelaskan pertama. Dual stack itu IP address atau alamat IP address IPv6 dan IPv4 itu berjalan bersamaan, jadinya bisa berdampingan. Nah, kemudian tunneling itu sebuah metode di mana IP address IPv6 dijalankan melalui sebuah jalur yang menggunakan IPv4 dan IPv6 ini akan dibungkus menjadi IPv4. Gitu. Jadinya tunneling itu kayak ini misal ada IPv6, ini kita bungkus menjadi IPv4 untuk dijalankan di jaringan. Nah, translation ini sama seperti NAT, sama sih dia NAT juga, memungkinkan untuk menenable atau menyalakan IPv6 agar bisa saling berkomunikasi dengan perangkat yang menggunakan IPv4 dengan menggunakan teknik perubahan IPv6 ke IPv4, yaitu disebut dengan translation yang cara kerjanya hampir sama dengan NAT IPv6. Nah, itu adalah beberapa teknik migrasi dari IPv4 ke IPv6. Kemudian di dalam IPv6 terdapat beberapa kategori yang harus kita ketahui bersama. Dan beberapa kategori IPv6 itu ada 3, unicast, multicast, anycast. Nah, untuk unicast ini fungsinya itu untuk mengidentifikasi cara unik terhadap interface yang mendukung IPv6. Ini misal ada perangkat yang sudah mendukung IPv6 itu berarti dia sudah kategorinya itu unicast. Nah, kemudian multicast itu fungsinya untuk mengirimkan sebuah paket yang berbentuk IPv6 kepada beberapa tujuan. Ya, samalah seperti biasa. Anycast itu sebuah IP address atau alamat unicast IPv6 yang dapat ditetapkan kepada beberapa perangkat jaringan. Paket akan dikirimkan ke alamat unicast, akan diberikan route menuju ke perangkat jaringan yang terdekat yang memiliki alamat tersebut. Nah, begitu untuk beberapa kategori IPv6. Ada 3 yaitu multicast,
Unicast, dan Unix. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon dimaafkan bila ada perkataan saya yang masih apabila perkataan saya ada yang salah, tolong dimaafkan juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.